Singapura. Poin pembahasan kita yaitu fisiografi, penduduk, perekonomian, pendidikan dan kesehatan, kebudayaan, teknologi, kerjasama dengan negara Indonesia. Fisiografi. Letak astronomis negara Singapura. Letak astronomisnya yaitu 1 derajat 11 lintang utara sampai 1 derajat 28 lintang utara dan antara 103 derajat 38 bujur timur sampai 104 derajat 5 bujur timur. Luas negara ini kurang lebih 658 km persegi. Letak geografis. Di bagian utara, negara Singapura berbatasan langsung dengan Johor ataupun Malaysia. Di sebelah selatan, negara Singapura berbatasan dengan Selat Malaka serta Indonesia yang juga dipisahkan oleh Selat Singapura. Di bagian timur, Singapura berbatasan dengan Laut Cina Selatan serta kawasan negara Malaysia. Pada bagian barat, Singapura juga berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Samudra Hindia. Kondisi relief. Negara Singapura berwujud dataran rendah. Selain itu, di negara ini juga terdapat beberapa bukit kecil. Bukit-bukit dapat ditemui di bagian timur. Sungai yang terletak di Singapura berukuran pendek-pendek. Sungai tersebut memiliki mata air dari daerah bukit. Selain itu, di bagian barat daya dari negara ini terdiri dari lembah dan rawa. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing wilayah yang dimiliki oleh negara Singapura yaitu 1. Daerah Bukit Tengah. Wilayah negara Singapura yang terdapat di bagian utara dan tengah berupa bukit-bukit dengan puncaknya yang berbentuk bulat. 2. Daerah Dataran Timur. Wilayah Singapura yang terletak di bagian timur ini berupa dataran rendah. 3. Daerah Barat Daya. Karakteristik wilayah negara Singapura di bagian barat daya ini bergelombang. Bentuk pulau Singapura yaitu belah ketupat. Pulau ini juga dihubungkan dengan tanah semenanjung melalui jalan raya, jalan kereta api, dan saluran pipa yang memiliki panjang 1,5 km. Kondisi iklim. Negara Singapura termasuk negara yang memiliki iklim tropis. Di negara Singapura, tidak terjadi perbedaan cuaca yang ekstrim. Negara ini terletak di utara garis khatulistiwa. Karakteristik musim yang dimiliki oleh negara Singapura ini dibedakan berdasarkan pada suhu dan tekanan udara, kelembaban dan tingkat curah hujan yang terjadi di sepanjang tahun. Suhu rata-rata tahunan di Singapura mencapai 260 derajat Celcius. Kelembaban rata-rata yaitu 90% pada pagi hari dan pada sore hari 60%. Curah hujan yang dimiliki negara Singapura kurang lebih 2.500 mm per tahun. Hujan di negara ini berlangsung pada bulan November sampai Maret. Pada periode tersebut, negara Singapura sedang berhembus angin muson timur laut yang basah. Daerah yang menerima curah hujan yaitu bagian perbukitan tengah. Selanjutnya pada bulan April sampai September, mulai bertiup angin muson barat daya yang kering. Bulan yang terpanas di negara Singapura ini pada bulan Juni sampai Juli. Penduduk. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk Singapura ada 5.850.342 jiwa. Kelompok ras atau etnis. Yang pertama ada Tionghoa. Orang Tionghoa merupakan kelompok etnis terbesar di Singapura. Yang kedua ada Eurasia. Komunitas Eurasia yang kecil namun berpengaruh di Singapura merangkum nuansa timur dan barat di negeri ini. Kelompok etnis ini terdiri dari orang-orang yang memadukan garis keturunan Eropa dan Asia serta menetap di Singapura sejak awal abad ke-19. India. Orang India merupakan kelompok etnis terbesar ketiga di Singapura, dan komunitasnya di sini merupakan salah satu populasi India terbesar di luar negeri. Melayu. Pemukiman asli Singapura orang Melayu merupakan kelompok etnis terbesar kedua di sini. Kebudayaan mereka jelas mempengaruhi etnis-etnis lain yang datang ke Singapura sesudah mereka. Peranakan. Selera pedas Melayu yang mempengaruhi cita rasa hidangan peranakan sangat umum dijumpai dalam kelompok etnis ini. Peranakan merupakan paduan yang menarik dari budaya-budaya di wilayah ini. Istilah peranakan mengacu kepada orang-orang yang diturunkan dari pernikahan lelaki Tiongkok atau India dan perempuan Melayu lokal atau Indonesia yang dapat dijumpai di seluruh Asia Tenggara. Agama. Buddha atau Taoisme 51%, Kristen 18,8%, tak beragama 18,3%, Islam 14,9%, dan Hindu 4%. Ekonomi.
Pertanian di Singapura adalah industri kecil yang menyumbang sekitar 0,5% dari total PDB di dalam negara kota Singapura. Untuk mewujudkan swasembada pangan sebesar 30% pada 2030, pemerintah Singapura akan memanfaatkan beragam teknologi di sektor pertanian, mulai dari budidaya sayur, menggunakan pencahayaan LED khusus untuk memaksimalkan hasil panen, serta budidaya ikan di laut dengan sistem yang melindungi mereka dari gangguan beracun, mekar, dan tumpahan minyak. Peternakan babi, unggas, dan ikan. Babi dan unggas merupakan sumber alam Singapura berikutnya. Di Singapura, banyak peternak yang memelihara ternak seperti babi dan unggas. Akan tetapi, karena ditakutkan akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan bau busuk dari peternakan tersebut, akhirnya pada tahun 1984, pemerintah Singapura merencanakan sebuah proyek untuk menghapus peternakan babi di negara tersebut. Namun hal ini tidak dapat berjalan lancar karena pada tahun 1987, justru peternakan babi meningkat hingga diperkirakan sekitar 500.000 ekor yang dipelihara oleh 200 peternak. Ikan merupakan bagian dari sumber daya alam Singapura. Ada dua kategori pemanfaatan sumber daya ini, yaitu dengan memancing secara komersial yang biasa dilakukan di Samudra Hindia dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal. Tambang dan industri. Sebagian besar wilayah Singapura adalah dataran pantai dan dataran rendah, dengan bagian tengah terdapat perbukitan seperti Bukit Mandai, Bukit Lanjang, Bukit Timah, dan Bukit Kalang. Di tengah perbukitan terdapat 3 waduk penampungan air hujan, yaitu Waduk Perch, Waduk Selatan, dan Waduk Manci. Sungai-sungai yang mengalir di Singapura, misalnya Sungai Kalang, Sungai Serangoon, dan Sungai Kranji. Karena bentang alam seperti di atas menyebabkan jenis tambang dari Singapura hanya sedikit, yaitu timah dan biji besi. Perdagangan. Ekspor di bidang elektronik, kimia, dan jasa mencirikan bahwa Singapura merupakan penghubung regional utama untuk manajemen kekayaan. Singapura bergantung pada konsep perdagangan intermediate sampai reekspor dengan cara membeli barang mentah, kemudian diolah untuk diekspor kembali. Kawasan wisata. Ada Merlion Park, Orchard Road, Singapore River, dan masih banyak lagi, seperti Marina Bay Sands, Singapore Flyer, dan Universal Studios Singapura. Merlion Park. Patung Merlion, tempat wisata yang berbentuk ikan duyung dengan kepala singa ini, dianggap sebagai ikon negeri Singapura yang paling terkenal. Nama Merlion merupakan gabungan dari mermaid dan lion, atau dalam bahasa Indonesia berarti duyung dan singa. Lokasi Merlion ini terletak di depan Singapore River. Orchard Road. Orchard Road atau Jalan Orchard adalah nama sebuah jalan di Singapura yang sangat terkenal sebagai tempat wisata di Singapura dan surganya untuk berbelanja. Singapore River. River cruise salah satu cara paling praktis untuk menjelajahi tempat wisata di Singapura. Singapore River adalah sebuah sungai di Singapura yang mengalir dari tengah Singapura sampai ke lautan. Selain itu, ada beberapa kawasan wisata lain seperti Marina Bay Sands, Singapore Flyer, dan Universal Studios Singapura. Pendidikan dan kesehatan. Sistem pendidikan di Singapura yaitu prasekolah dan sekolah dasar, tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi. Sistem kesehatan. Pada tahun 2000, sistem perawatan kesehatan Singapura mendapat peringkat ke-6 dari Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO, sebagai yang terbaik di antara 100 negara di dunia. Telekonsultasi dan pesan obat secara tidak langsung, prestasi tersebut menunjukkan kualitas rumah sakit di Singapura. Saat ini terdapat sekitar 22 rumah sakit dan fasilitas medis di Singapura yang terakreditasi oleh Joint Commission International atau JYC. Akreditasi tersebut merupakan standar emas yang diakui dunia untuk mengukur kualitas pelayanan medis rumah sakit atau klinik. Kebudayaan. Hari Kemerdekaan Singapura. Festival ini dinikmati oleh segala warga negara Singapura. Tari-tarian, perayaan-perayaan, dan parade dilakukan dalam perayaan ini. Hari Raya Waisak dirayakan oleh semua orang Buddha di seluruh dunia. Hari raya ini menandai pencerahan dan kematian dari Buddha. Umumnya Waisak dirayakan 2 minggu pertama di bulan Mei.
Diwali. Dalam agama Hindu, Diwali berarti festival cahaya. Perayaan ini terfokus pada lampu dan cahaya, terutama pada lampu diya atau lampu tradisional. Kembang api juga turut dipergunakan dalam festival ini dalam beberapa bagian di negara. Hungry Ghost Festival. Festival ini dirayakan oleh masyarakat penganut kepercayaan Taoisme. Dipercaya bahwa hantu keluar selama periode ini dari alam bawah. Masyarakat percaya bahwa hantu akan menjadi nasib sial dan hal-hal buruk. Jadi masyarakat memberi persembahan untuk para hantu dan arwah-arwah yang sudah meninggal untuk memenuhi kebutuhan mereka di akhirat. Teknologi. Stereotactic Body Radiation Therapy atau SBRT ini sudah mulai diterapkan di negara-negara Asia. Namun untuk wilayah Asia Tenggara, nampaknya baru Singapura yang terdepan melakukan layanan kesehatan ini. Cisco adalah industri raksasa dalam bidang IT dengan lebih dari 52.000 pegawai di lebih dari 70 negara dan telah memiliki kantor pusat di Singapura. Wireless at SG. Program tersebut, menurut Menteri Kominfo Singapura, Lee Boon, bertujuan untuk menyelimuti sebagian besar sentra bisnis dan perumahan Singapura dengan akses internet. Kerjasama dengan negara Indonesia. Bidang perdagangan dan ekonomi. Terletak di jalur perdagangan bahari tersibuk di Selat Malaka, menjabat sebagai salah satu pusat utama perdagangan dunia. Perdagangan dengan dan melalui Singapura menjadi penting bagi Indonesia untuk menyediakan jalur perdagangan ke seluruh dunia. Bidang pariwisata. Singapura adalah sumber wisatawan asing terbesar bagi Indonesia dengan sejumlah 1.373.126. Wisatawan Singapura mengunjungi Indonesia pada tahun 2010. Sebaliknya, Indonesia juga menjadi sumber wisatawan terbesar bagi Singapura, mencapai jumlah 2.592.222 wisatawan Indonesia yang mengunjungi Singapura pada 2011. Bidang keamanan. Pada tanggal 3 Oktober 2005, Perdana Menteri Lee Hsien Loong bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bali. Hanya 2 hari setelah bom Bali, mereka sepakat untuk memperkuat kerjasama melawan terorisme dan juga kerjasama yang dibahas dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Bidang industri. Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat untuk terus menguatkan kerjasama bilateral dalam upaya pengembangan daya saing sektor industri, mulai dari peningkatan investasi hingga pelaksanaan program pendidikan vokasi. Negara berkembang pada negara Thailand. 1. Fisiografi. Lokasi astronomis dan geografis. Secara astronomis, Thailand terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 107 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Letak geografis negara Thailand yaitu sebelah utara Laos dan Myanmar, sebelah timur Kamboja dan Laos, sebelah selatan Teluk Siam dan Malaysia, sebelah barat Samudra Hindia dan Myanmar. Pada kondisi reliefnya, 1. Dataran rendah di bagian tengah. 2. Daerah pegunungan di bagian utara dan barat. 3. Pegunungan Plato Korat di bagian timur. 4. Semenanjung Muang Thai di selatan. Pada kondisi iklim di negara Thailand yaitu tropis dan subtropis. Berikut ini adalah peta negara Thailand. 2. Penduduk. Pada jumlah penduduk, negara yang dijuluki Negeri Gajah Putih ini memiliki 0,89% penduduk dunia atau sekitar 65,1 juta jiwa pada 1 Juli 2015. Pada kelompok ras atau etnis di negara Thailand, ada ras Melayu, suku Melayu Kedah, San, suku Karen, suku Moken, suku Thai, Tionghoa Thai, Urak Lawoi. Agama. Mayoritas sebagian besar warga negara Thailand menganut agama Buddha aliran Theravada yang berasal dari India. Tetapi ada juga yang menganut agama Islam, Kristen, dan Hindu, walaupun minoritasnya hanya sedikit. 3. Perekonomian. Pertanian pada negara Thailand yaitu beras. Beras adalah hasil bumi yang paling penting.
Thailand adalah eksportir besar di pasar beras dunia. Komoditi pertanian lainnya yang dihasilkan dengan jumlah yang cukup besar adalah ikan dan produk-produk perikanan lainnya, tapioka, karet, biji-bijian, dan gula. Pada pertambangan, bahan tambang utama Thailand adalah timah, yang dihasilkan dari semenanjung Thailand. Hasil tambang lainnya adalah wolfram, timbal, seng, mangan, tembaga, biji besi, batu bara, emas, lignit, minyak dan gas. Gas alam ditemukan di lepas pantai Teluk Siam dan timah atau tambang utama. Pada perdagangan, yaitu beras, karet, buah, gula, minyak bumi, dan nesin. Kawasan wisata yang terkenal pada negara Thailand yaitu Grand Palace, Wat Arun, Chatuchak, Wat Po, Khao San Road, Phuket. 4. Pendidikan dan kesehatan. Sistem pendidikan di Thailand terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Untuk sistem pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, sedangkan sistem pendidikan non-formal terdiri dari program sertifikat kejuruan, program short course sekolah kejuruan, dan interest group program. Wajib belajar di Thailand adalah wajib belajar 9 tahun, dengan rincian grade sebagai berikut. 1. Pendidikan playgroup dan TK usia 3-6 tahun. 2. Pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun. 3. Pendidikan sekolah menengah selama 3 tahun. 4. Pendidikan sekolah menengah atas selama 3 tahun. Sarana kesehatannya. Sistem jaminan kesehatan di Thailand yang berlakukan sejak tahun 2002 dipandang seperti sistem kesehatan yang paling menyeluruh dan lengkap di Asia, yang dapat dicontoh terutama oleh India dan Myanmar. Sistem jaminan kesehatan di kedua negara ini masih berkembang. 5. Kebudayaan pada negara Thailand. 1. Air suci yang diambil dari 100 sumber mata air digunakan raja untuk mandi. Sebelum penobatan resmi Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, para pejabat istana mengumpulkan air dari 100 sumber mata air di seluruh penjuru Thailand. Air tersebut diambil antara pukul 11.52 hingga 12.38 karena dianggap sebagai waktu yang baik dalam astrologi Thailand. Air itu kemudian diberkati dalam upacara-upacara agama Buddha di kuil-kuil besar sebelum digabungkan dalam upacara gabungan di Wat Sutat, salah satu kuil tertua di Bangkok. Air yang disucikan itu digunakan dalam 2 ritual di Grand Palace. 2. Atribut kerajaan yang sudah ada di sejak zaman Rama I seluruhnya terbuat dari emas. Saat pelantikan Raja Thailand, akan ada beberapa atribut yang harus digunakan dan harus berada di dekat raja. Seluruh atribut ini seluruhnya dibuat dari emas dan diciptakan pada masa pemerintahan Raja Rama I dan Rama IV. Saat penobatan raja di awal pemerintahan, atribut ini akan dikeluarkan dari Museum Grand Palace Bangkok untuk digunakan oleh raja. 3. Mengadakan selamatan di kediaman Raja Thailand dengan membawa kucing dan ayam jantan. Setelah upacara penobatan, Raja Thailand yang terpilih akan melakukan selamatan di Grand Palace yang kini menjadi tempat tinggalnya. Hal ini bersifat pribadi dan hanya dihadiri oleh para keluarga kerajaan saja. Para keluarga kerajaan akan membawa kucing dan ayam jantan putih yang dianggap sebagai simbol untuk melawan roh jahat. Mengutip Bangkok Post, dalam tradisi Thailand, saat seorang pindah ke rumah baru, mereka harus memelihara kucing agar rumahnya diberkahi dan terhindar dari godaan makhluk halus. Selain itu, raja juga dihadiahi kunci emas sebagai simbol kepemilikannya atas istana yang ditinggalinya. 4. Selain Raja Thailand, semua anggota keluarga kerajaan harus duduk di lantai. Menurut tradisi kerajaan Thailand, pemimpin kerajaan dianggap sebagai seorang dengan derajat paling tinggi yang posisinya ada di bawah Tuhan. Maka dari itu, seorang Raja Thailand harus berada di posisi lebih tinggi dari siapapun saat acara kenegaraan ataupun saat memberikan pidato. 5. Ada undang-undang yang melarang masyarakat Thailand untuk menghina raja. Di Thailand, ada undang-undang keagungan yang melarang masyarakatnya untuk mengkritik dan melakukan penghinaan terhadap raja, ratu, pewaris, kerajaan maupun walinya.
Undang-undang ini memiliki kekuatan hukum yang cukup berat, karena bila terbukti menghina raja, pelaku akan menghadapi hukuman 15 tahun penjara untuk satu pelanggaran. 6. Teknologi. Teknologi pada negara Thailand yaitu traktor mini. Traktor mini dipilih untuk bekerjasama dengan perusahaan pupuk Israel yang bernama LCL. 7. Kerjasama dengan negara Indonesia. Yang pertama ada kerjasama bilateral, yaitu hubungan diplomatik, bidang ekonomi atau perdagangan dan jasa transportasi di udara dan laut. Yang kedua, kerjasama multilateral, yaitu hubungan regional atau ASEAN dan hubungan internasional atau PBB.